Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelumnya saya selaku admin channel Apinfo mengucapkan, banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan mengawal kasus ini. Admin punya berita yang sangat menarik nih, terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Alhamdulillah akhirnya, handphone milik Amalia Mustika Ratu terdeteksi di salah satu rumah seseorang yang masih di sekitaran Jalan Cagak. Namun, sebelum lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tonton videonya sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah dalam mendengarkan berita. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Memasuki lebih 3 bulan, hilangnya nyawa anak dan ibu di Subang, akhirnya kini memulai membuahkan hasil. Hal itu ditunjukkan dengan terlacaknya pergerakan pelaku pembunuhan anak dan ibu di Subang tersebut. Hilangnya 3 unit handphone, milik Amalia Mustika Ratu yang merupakan salah satu korban di Subang, alhamdulillah berhasil dilacak oleh salah satu hacker di Indonesia. Hal tersebut muncul dari hasil analisa olah data, yang memunculkan dugaan bahwa salah satu handphone Amalia Mustika Ratu, yang berhasil terdeteksi dengan sangat rinci, ada di salah satu rumah di sekitaran Jalan Cagak tak jauh dari rumah kejadian pembunuhan. Dugaan tersebut dimunculkan YouTuber Anjas, saat dikutip Apinfo, Sabtu tanggal 19 November tahun 2021. Anjas mengatakan, dirinya memperoleh pesan dari seseorang yang memiliki kemampuan teknis dalam olah data digital, sehingga ia mengetahui di mana handphone milik Amalia Mustika Ratu yang hilang itu. Dari informasi yang didapatkan, Anjas memperoleh dugaan bahwa salah satu handphone Amel itu menyala dari rumah seseorang yang dikenalnya. Bahkan Anjas memperoleh gambaran dari pesan itu, soal handphone Amel ketika menggambarkan kira-kira ada di mana. Sedangkan handphone Amel yang terdeteksi itu adalah handphone yang bermerek Samsung M12, yang masih menyala pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, tepat di hari kejadian pembunuhan. Tentu saja ini hal yang baru dan menjadi kejanggalan, karena handphone Amel saat itu terakhir menyala atau hidup pukul 7.38. Sedangkan dari informasi yang didapat, Yosef tiba pada lokasi kejadian pukul 7.15. Dan menghubungi Amel pukul 7.24 untuk menanyakan mengapa parkir mobil Alphard itu tidak biasanya dan miring. Namun telepon itu tidak diangkat. Yang menakutkan, ketika olah TKP, si pelaku dan dalang pembunuhan itu, ternyata mereka juga datang ke lokasi dan menyaksikan. Itu sangat mungkin terjadi, ucap Anjas. Anjas juga menilai, bahwa pelaku pembunuh itu sangat lihai membaca situasi saat melakukan pembunuhan karena pelaku tidak menghidupkan handphone agar tidak terlacak. Namun data-data ini akan menjadi tidak berguna, jika ada sejumlah pihak melakukan framing di sana-sini, ucap Anjas. Sebelumnya, Anjas juga membahas video pernyataan dari kuasa hukum Yoris bahwa mobil kepunyaan Amel tersebut dibawa ke daerah asal dari anak Mulyana namun tidak dibahas dalam BAP. Sebenarnya pada saat istri Yoris dimintai kesaksian, istri Yoris ingin mengatakan hal itu di berita acara pemeriksaan, BAP, agar ketika Pak Mulyana mengelak ini bisa jadi bukti. Namun faktanya ini tidak ada dalam BAP, jadi secara hukum ini lemah ya, kata Anjas menjelaskan. Namun banyak pihak menyatakan optimis, bahwa polisi dapat mengungkap misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang itu dan menangkap pelakunya. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kasus ini cepat terungkap, amin.